Selamat pagi, salam sukacita pagi hari ini. Kita masih boleh bangun. Mari kita puji Tuhan, biar kehendaknya yang jadi. Kita percaya, hanya penyertaan Tuhan lah. Mari kita menghadap Tuhan dengan rasa syukur. Mari kita menghadap Tuhan dengan rasa memuji Tuhan. Karena hanya dalam perlindungan Tuhanlah kita boleh berkenan. Hanya karena Tuhanlah kita boleh kuat. Mari kita siapkan hati kita, selamat datang, selamat berdoa. Bagi kita di pagi hari ini, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, mari Bapak Ibu. Mari datang kepada Tuhan. Waktu yang tepat memuji Tuhan. Mari kita saat teduh. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang pelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu luar biasa. Terpuji Engkau Bapak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, 18 KJ. Allah hadir bagi kita, katakan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Katakan amin. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia, katakan amin. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, katakan. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, amin, amin, amin. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur. Allah hadir dalam hidup kami. Allah yang hadir dalam pergumulan kami. Allah yang hadir dalam karir kami. Khususnya di doa pagi ini Bapak. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau muji-Mu Tuhan, bersyukur Tuhan Engkau baik Bapak. Kebaikan-Mu Tuhan menyertai kami. Memberikan kami kecukupan makanan. Kebaikan-Mu antara lain. Engkau berikan kami nafas. Kebaikan-Mu anak-anakku Tuhan cerdas, pintar Bapak. Sofia, Yoel, Anugrah. Kebaikan-Mu Tuhan, pelayanan ini boleh berlangsung. Alat ini boleh dipakai. Kebaikan-Mu Tuhan, gerakkan hati orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Maka setiap mereka yang mendengar firman Tuhan ini, hidupnya dilimpahkan, hidupnya memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami bersegera, ampuni kami. Ajari kami Tuhan, memuji, memuliakan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan menjadi renungan di pagi hari ini. Mazmur 34, ayat 10 sampai 12. Mazmur 34, ayat 10, 11, 12. Kami baca ayat yang genap 10, ibu di rumah 11. Ayat 12 kita baca bersama-sama, buka Alkitabnya, buka Androidnya, Mazmur 34, ayat 10 sampai 12. Mari kita merenung firman Tuhan. Ketika kita merenung dan melakukannya, Dia akan membimbing kita, akan menuntun kita,
membebaskan kita dari cengkraman dosa. Demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. 12 sama-sama. Marilah anak-anak, dengarlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita takut akan Tuhan. Bagaimana kita boleh takut kepada Tuhan? Ketika kita takut kepada Tuhan bukan berarti kita kecut. Ketika kita takut kepada Tuhan bukan berarti kita menghindar. Dan ketika kita takut kepada Tuhan bukan berarti kita menyingkir, bersungut-sungut. Bukan. Tapi ketika kita takut kepada Tuhan, itu artinya kita menyembah, kita memuji, kita memuliakan, kita mengagungkan Tuhan. Maka ketika kita takut kepada Tuhan, dasarnya adalah Dia yang mencukupkan, Dia yang pelihara, Dia yang menguatkan, Dia yang akan menuntun, Dia yang menyeberangkan kita, Dia yang menggendong kita. Segala hidup kita dipenuhi, segala kekurangan kita ditutupi, segala dosa kita diampuni. Maka dikatakan takutlah akan Tuhan. Bukan kepada manusia kita takut, tapi kepada Dia si pemberi nyawa, si pemberi nafas, si pencabut nyawa. Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan. Kalau kita takut kepada Tuhan, apa dasarnya kita takut? Karena Dia kudus. Maka ketika kita menyembah Tuhan dalam kekudusannya, dalam rumahnya yang kudus, hari-hari kita, menyembahan kita, pemuliaan kita, ibadah kita, pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, tidak pernah mengurangi. Hidup kita menjadi melarat. Tidak. Bahkan hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan berkelimpahan. Bukan kita mau kaya ikut Tuhan. Bukan. Kalau kita takut kepada Tuhan bukan berarti kita mengejar materi, mengejar harta. Tapi tidak. Tapi ketika kita takut kepada Tuhan yang kudus, Dia Maha Kudus, kita melakukan pekerjaan Tuhan, Dia akan cukupkan. Kita tidak pernah berkekurangan. Walaupun mengajar kita harus selalu berseru. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini selain takut? Ada jaminan. Jaminan hidup. Dikatakan di sini. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan. Kita boleh bayangkan. Bagaimana orang yang mencari Tuhan? Kita katakan nanti berkelimpahan seolah-olah uangnya banyak. Bukan. Tapi orang yang mencari Tuhan, hidupnya tercukupkan. Itu dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi pekerjaan Tuhan. Saya kurang tahu di tempat lain. Kalau di gereja tempat kami melayani. Kalau dari segi materi sangat terbatas. Tapi tuntutan pekerjaan banyak. Itu bukan berarti kita takut. Bukan. Tapi walaupun tidak ada jaminan materinya, tapi ketika kita dipanggil melayani Tuhan, Dia akan cukupkan segala kehidupan kita. Dia tanggung. Maka dikatakan di sini, yang kedua adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Tapi betul mencari Tuhan. Hidup kita tidak pernah berkekurangan. Yang ketiga,
Apa yang mau dituntut oleh firman Tuhan ini bagi kita? Anak-anak kita. Mestinya anak-anak yang takut kepada Tuhan. Ini bulan keluarga. Bagaimana caranya agar anak-anak kita mau takut kepada Tuhan? Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini di bulan keluarga ini kita belajar mengajarkan kepada anak-anak agar anak-anak itu takut akan Tuhan, takut akan pengajaran Tuhan. Caranya adalah mari kita buka ruang doa, pembelajaran, mengajarkan kepada anak-anak disiplin, mengajarkan kepada anak-anak agar mampu membuka Alkitab, menantikan suara Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melibatkan mereka berdoa, melibatkan mereka bernyanyi, melibatkan mereka buka Alkitab dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak memulai itu, di mana mereka akan ketemukan itu? Itu mereka boleh ketemukan ketika ada di rumah kita. Maka jadilah rumah kita rumah doa. Ketika rumah kita menjadi rumah doa, anak-anak kita akan belajar berdoa. Itu salah satu cara yang sederhana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau yang pelihara kami. Kami bersyukur firman Tuhan menguatkan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Tuhanku Yesus Raja ya, Tuhanku Yesus Raja alam raya, Allah dan manusia. Perkatakan, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Amin. Katakan angkat tanganmu. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Amin. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Yang mengajarkan kami boleh belajar takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Demikian juga keluarga kami. Keluarga yang menonton acara ini. Walau usia kami semakin tua, tapi kami harus belajar takut kepada Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang menonton acara ini diberkati hidupnya. Sejahtera Bapa, karirnya. Demikian juga jodohnya, lansianya, jandanya, dudanya. Yang bergumul Tuhan diberkati jemaat-Mu Bapa. Apapun jemaat-Mu yang bergumul diberkati pergumulannya jadi sukacita. Suaminya, anak-anaknya, pergumulannya, penyakitnya dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Bapak. Ini penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami mau bekerja. Di pekerjaan kami dilindungi kami. Karir kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami pintar. Jodoh anak-anak kami yang Tuhan berkati. Bahkan ada keluarga yang menantikan keturunan. Diberkati rahimnya dalam nama Yesus. Demikian juga penyakit. Sembuh. Penyakit apapun namanya. Kuasa, kemuliaan Tuhan hadir dalam rumah tangga, hadir dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami ini seperti doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Shalom.